Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ya kembali kita berjumpa ya dalam Fakir Pajak yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya ya. Untuk membumikan ya pemahaman terkait dengan pajak di Indonesia ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal 9 ayat 1 huruf D ya. Yang sebelumnya kita sudah masuk sampai huruf C terkait pembentukan cadangan. Ya, kali ini kita mau lihat apalagi biaya yang menurut Undang-Undang Pajak tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan, harus dikoreksi. Oke ya, kita lihat ya. Adalah premi asuransi. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Kok ini asuransi nggak boleh jadi biaya? Kenapa ini? Karena adalah yang membayar adalah WP orang pribadi yang bersangkutan. Ya, jadi ini artinya adalah saya misalnya. Saya adalah pengusaha di bidang kuliner. Ya, saya pengusahanya. Saya pengusaha, saya wajib pajaknya. Ya, kemudian saya mengasuransikan diri saya misalnya. Asuransi kecelakaan, ya, asuransi kematian misalnya, jiwa, ya, atau asuransi yang lain lah. Intinya untuk kepentingan saya pribadi. Nah, premi yang saya bayarkan untuk kepentingan saya di laporan laba rugi saya secara akuntansi masuk sebagai biaya. Tapi ketika menghitung SPT tahunan, ya laporan keuangannya saya begitu ya, biaya premi yang untuk diri saya harus dikeluarkan, harus dikoreksi. Ya, harus kita koreksi, ya. Tetapi kalau saya misalnya mengasuransikan karyawan-karyawan saya, masuk ke laporan laba rugi, biaya asuransi untuk karyawan, ya, itu boleh jadi biaya, ya. Yang nggak boleh adalah di laporan laba rugi itu, di SPT itu, labanya terkurangi dengan asuransi yang saya terima manfaatnya. Saya bayar untuk diri saya, ya. Kenapa? Ya karena usaha ini kan satu kesatuan dengan diri pribadi saya, gitu ya. Tidak boleh terkurangi dulu. Karena asuransi itu yang untuk kepentingan saya dianggap sebagai konsumsinya saya. Ya, seperti penggunaan laba sebetulnya. Sehingga tidak boleh menjadi biaya, tidak boleh mengurangi, ya. Karena nanti akan jadi tax planning buat perusahaan-perusahaan atau buat wajib pajak orang pribadi itu untuk membebankan sebanyak mungkin biaya asuransi yang untuk kepentingan saya sendiri. Dan itu bebas pajak. Nah, ini nggak boleh, ya. Makanya harus dikoreksi, dikeluarkan, ya. Itu yang pertama. Oke, ya, berikutnya ya. Tidak boleh jadi biaya lagi adalah penggantian atau imbalan pembayaran, ya. Sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Penghasilan yang diterima terkait dengan orang bekerja atau orang memberikan jasa pada perusahaan kita yang diberikan dalam bentuk natura, benefit in kind, benda, ya. Natura itu adalah benda, ya, barang, ya. Natura itu adalah barang, ya. Wah, ini tulisannya kurang bagus, ya. Natura itu barang, sembako misalnya, ya. Jadi ada karyawan bekerja, selain tiap bulan terima gaji 5 juta, dia juga terima beras 50 kilo misalnya. Nah, untuk uangnya itu objek pajak, itu boleh jadi biaya. Tapi kalau perusahaan memberikan naturanya, memberikan berasnya di situ, ini yang nggak boleh jadi biaya, ya, karena pemberiannya dalam bentuk natura. Kenapa ini nggak boleh jadi biaya? Kita ingat ya di materi pasal 4 ayat 3 ada pengaturan di sana, tidak menjadi objek pajak kalau seseorang karyawan, ya, itu mendapatkan penggantian dalam bentuk natura, bukan objek pajak di sana. Nah, kalau di karyawannya tidak kena pajak, maka pajaknya karyawan itu bebannya digeser ke perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membolehkan natura ini untuk menjadi biaya. Otomatis laba perusahaannya akan naik. Laba perusahaan naik, otomatis pajaknya akan nambah. Nah, dengan kata lain, pajaknya natura yang diterima oleh karyawan yang tidak kena pajak di karyawannya, pajaknya digeser. Harusnya karyawan yang kena pajak. Dia yang menerima manfaat dari naturanya itu. Penghasilan sebetulnya. Tapi karena ada aturan ini, maka pajaknya digeser kepada perusahaan dengan cara beban naturanya itu yang muncul di laporan laba rugi harus dikoreksi, ya, sehingga laba fiskalnya akan naik.
naik berarti pajaknya bertambah. Pajak yang nambah ini artinya apa? Beban pajak yang seharusnya ditanggung karyawan digeser ke perusahaan. Perusahaan yang bayar, ya. Natura ya, bentuknya barang. Lalu yang kedua kenikmatan nih. Apa nih maksudnya kenikmatan? Ya. Kenikmatan itu adalah orang mendapatkan fasilitas tanpa bayar. Nikmat rasanya. Ya. Yang lain-lain itu misalnya dapat nggak dapat mobil ya, fasilitas mobil. Ini ada karyawan yang dapat fasilitas mobil. Disewakan oleh kantor, direntalkan oleh kantor, ya. Maka nikmat buat dia. Punya handphone, vouchernya selalu diisi perusahaan. Ini kan suatu kenikmatan, ya. Ini juga sama ya, perlakuannya adalah bagi karyawan yang menerima itu bukan objek pajak. Ya, enggak kena pajak di karyawan, pajaknya digeser ke perusahaan dengan cara apa? Biaya kenikmatannya ini, biaya fasilitas ini tidak boleh diakui sebagai biaya. Koreksi, ya. Otomatis labanya naik, beban pajak perusahaan akan bertambah, ya. Oke ya, ini terkait dengan natura dan kenikmatan. Nah, ternyata ada pengecualiannya nih, kecuali, ya. Artinya apa? Ada natura, ada fasilitas yang dikeluarkan perusahaan itu boleh jadi biaya. Ya, lagi-lagi setiap undang-undang itu pasti punya pengecualian. Untuk apa pengecualian itu? Ya untuk salah satunya untuk kebijakan, mengatur kebijakan, ya. Oke, kita lihat ya pengecualiannya di mana. Pengecualiannya adalah natura yang boleh jadi biaya adalah penyediaan makanan dan minuman. Ya. Yang dinikmati secara bersama-sama oleh karyawan di perusahaan, ya. Seluruhnya mendapatkan kenikmatan berupa makan dan minum itu. Boleh wujudnya kantin, boleh wujudnya catering, silakan. Yang penting disediakan di perusahaan dan dinikmati bersama-sama di situ, ya. Itu lalu ada lagi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu, ya. Jadi ini ada perusahaan yang dia didirikannya, yang dia beroperasinya di wilayah yang pemerintah itu belum membangun fasilitasnya. Karena dia mau bangun fasilitasnya di sana, bangun jaringan listriknya, memperbaiki jalan-jalannya, ya tentunya dia di daerah tertentu ya, khusus ya. Ada penetapannya, daerah terpencil. Ada keputusan Menteri Keuangan menetapkan daerah A, B, C ini masuk kategori daerah terpencil. Nah, inilah yang mendapatkan fasilitas. Dia bisa bikin jaringan listrik sendiri, dia bisa bikin jaringan jalan sendiri, dia bikin rumah sakit sendiri di sana. Semua biaya di situ bisa dibebankan. Karena pemerintah tidak supply di situ, tidak support di sana. Maka dia berjuang sendiri. Nah, untuk perusahaan yang mau berjuang sendiri ini mendapatkan insentif. Ya, apa insentifnya? Semua pengeluaran natura dan kenikmatan di sana, misalnya anak-anaknya harus sekolah misalnya. Maka dibangunkan sekolah di situ. Maka gedung sekolahnya bisa disusutkan. Beda kalau dibangunnya di daerah yang tidak terpencil. Di Jakarta, di Yogyakarta, di Semarang. Bangunan sekolah ini nggak boleh jadi biaya kalau dibangun oleh perusahaan. Ya, dianggap kenikmatan di situ. Bangun rumah sakit, ya mereka bisa berobat. Tidak perlu naik kapal, ya naik pesawat keluar dari daerah itu. Maka dibangunlah rumah sakit di situ atau balai pengobatan di sana. Ini semua biaya boleh diakui sebagai pengurang, ya. Karena ada penetapan sebagai daerah tertentu tadi, ya. Oke, ini beri 1, kemudian 2 sudah. Yang ketiga, natura dan kenikmatan yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tertentu. Jadi ini banyak yang diperdebatkan, terutama berkaitan dengan seragam contohnya. Seragam, ya. Perusahaan lazimnya memberikan seragam kepada karyawan. Jadilah biaya di laporan laba rugi. Nah, ternyata melihat aturan ini tidak semua biaya seragam itu bisa diakui sebagai pengurang. Ternyata biaya seragam itu yang bisa diakui adalah seragam yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dan kata kuncinya adalah ada instansi pemerintah yang mewajibkan bahwa untuk jenis pekerjaan ini harus memakai seragam. Ya, contohnya apa? Perusahaan konstruksi.
Ya, kalau untuk daerah tertentu di pekerjaan tertentu harus menggunakan seragam khusus. Itu boleh jadi biaya. Rumah sakit, ya, dokter ya harus pakai seragam tertentu. Ya, seragamnya harus putih misalnya, perawat harus putih dan seterusnya. Itu ada pengaturan dari instansi pemerintah yang mengatur tentang kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Ada pengaturannya. Nah, di luar itu yang tidak ada pengaturan mewajibkan sebuah seragam untuk karyawannya, itu nggak boleh jadi biaya. Misalnya di perbankan, loh, bank itu kan harus pakai seragam. Ya, nggak menarik kalau sebuah bank ini tidak pakai seragam. Tapi gara-gara tidak ada pengaturan yang mewajibkan, biaya seragam untuk perbankan saja harus dikoreksi. Ya, termasuk yang lain-lain. Ya, ini terkait dengan natura dan kenikmatan. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Kita akan bahas pasal-pasal yang lain yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.